Hari ini saya berikan tema firman Tuhan, siapa yang diselamatkan? Siapa yang diselamatkan? Matius pasal 7 ayat 13 sampai 14. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Ya. Umat yang dikasih Tuhan, ini adalah perkataan Tuhan Yesus bahwa sedikit orang yang melalui jalan yang sempit. Ketika Tuhan Yesus ada di bumi, kalau kita lihat di dalam Yohanes, coba kita lihat Yohanes pasal 2 ayatnya yang ke-23 sampai 24, saya baca buat kita semua. Dan sementara ia, maksudnya Yesus, dan sementara Yesus di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua, dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Ketika Yesus di bumi, Yesus juga sudah melihat dengan mata kepalanya sendiri sebagai manusia bahwa banyak orang datang berbondong-bondong ke gereja, tapi mereka bukan orang yang rohani. Ya, makanya ketika Tuhan berkata, lebarlah jalan menuju kebinasaan, sempitlah jalan menuju kepada kehidupan. Dari zaman perjanjian lama sampai zaman perjanjian baru, sampai saat ini di seluruh belahan dunia, termasuk di GPD Keluarga Allah, itu terjadi. Ada dua masa penuaian. Yang pertama, penuaian yang pertama itu adalah kesempatan pertama yang diberikan kepada orang-orang pada saat Tuhan Yesus datang. Banyak sekali orang Kristen yang tertinggal. Perhatikan ini. Pada saat sangkakala pertama berbunyi, banyak sekali orang Kristen yang tertinggal. Menurut jumlah orang yang duduk di gereja, itu gak sebanding. Dan saya mau menggugah hati kita, di antara sedikit itu, siapa? Walaupun Tuhan tahu hanya sedikit yang masuk dalam pengangkatan, dia tetap mengajarkan. Walaupun Tuhan katakan dalam kitab Yohanes ini, gak ada satu orang pun yang dia percaya. Tapi selama masih ada nafasnya di bumi, masih dipercayakan dia di bumi sebelum dia naik ke surga, dia tetap berkorban. Tahukah untuk apa? Loh, kalau Tuhan sudah tahu cuma sedikit, ya udah selesaikan aja. Kalau ada orang-orang yang hari ini kau hanya memuaskan dirimu masuk ke jalan yang lebar, kau akan tertinggal. Dan satu lagi kesempatan bagimu adalah atau kau di neraka selama-lamanya. Kita harus berpikir tentang kehidupan setelah kematian, Bapak Ibu. Kita harus memikirkan kehidupan setelah kematian. Seluruh hidup ini dipegang sama Tuhan. Dan saya gak tahu siapa di antara kita ini pada saat Tuhan datang, pada saat Tuhan membunyikan sangkakalanya, siapa yang terangkat saya juga gak tahu. 1, 2, 3 saya gak tahu. Atau ada setengah saya juga gak tahu. Tapi Alkitab katakan sedikit. Dan walaupun Tuhan tahu sedikit, sekali lagi Tuhan tetap berkhotbah sampai dia disalibkan. Karena dia harap orang-orang yang tertinggal nanti, kau punya kesempatan kedua. Atau neraka seumur hidup. Saya gak main-main ini ngomongnya. Saya gak mau gereja itu dijadikan ajang show. Saya gak mau gereja itu dijadikan ajang apa ya? Ritual semata-mata. Mari setiap kita itu punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Di zaman perjanjian lama, lebih banyak nabi-nabi palsu daripada nabi-nabi benar. Betul ya?
di zaman perjanjian lama umat Israel lebih banyak yang tidak bertobat daripada yang bertobat. Betul nggak? Makanya semua nabi-nabi tertekan batin. Mulai dari Yesaya, Yeremia, Habakuk, semua tertekan batin. Kenapa? Disuarakan pertobatan melawan, ya sudah, dibuang Tuhan langsung. Tahukah kita apa resikonya bagi orang yang mengeraskan hatinya terhadap teguran-teguran firman Tuhan? Engkau dibuang di bumi, engkau dan dibuang, apalagi nanti di surga kalau nggak bertobat. Selidiki hatimu. Kira-kira kalau hari ini Tuhan datang, kau ke surga nggak? Hari ini kalau kau mati, mana kau? Pikirkan itu. Di zaman perjanjian lama, kita tahu ada satu kejadian yang lebih parah, yaitu di zaman Nuh. Bagaimana Nuh tertekan batin, ya. Tapi lihat bagaimana pembelaan Tuhan kepada orang-orang yang adalah orang-orang yang mau bersungguh hati kepada Tuhan. Tuhan membela baik di bumi ini maupun di surga nanti. Oke? Dan kalau kita datang ke gereja, kita hanya mau ritual ibadah, tapi kita nggak mau pertobatan, ya sudah, nantilah. Pas masuk zaman antikris, mudah-mudahan ada yang masih berpikir. Kita harus menjadi orang yang tahu diri, ya umat Tuhan. Amin. Ya, dulu ada orang pernah bilang ke saya, dia komentar tentang menantunya. Entah itu benar atau enggak, saya bukan ke situ. Tetapi perkataannya ini, kok gitu? Dia bilang apa? Menantuku ini, katanya, ngaroa di rupa, roa di pangalaman, roa di patodion, roa di pahepengo, sudah roa, hanya segitu roa ada dapat. Itu namanya apa? Kalau betul-betul ada orang seperti itu namanya apa? Tidak tahu diri. Ya. Ketika orang sungguh-sungguh berjalan dalam kebenaran, gak banyak orang yang ngikutin. Di zaman perjanjian lama, Nuh dan keluarganya saja. Di zaman nabi-nabi, banyak nabi-nabi palsu. Jadilah orang yang cerdas, yang mengerti. Makanya Tuhan tidak suka dengan apa yang namanya kepalsuan. Orang Israel pun yang masuk Kanaan, yang asli keluar dari Mesir cuma 2 orang. Ya. Pada zaman Yesus, lebih banyak yang berontak sama Yesus daripada yang tidak, walaupun mereka adalah suku Israel. Betul nggak? Bahkan mereka puas. Mereka menjadi satu kru yang menyalibkan Yesus. Tahukah kita, ketika zaman Yesus hanya sedikit yang mengikuti Yesus. Perhatikan hidupmu dengan seksama, kata Paulus dalam kitab Efesus. Perhatikan hidupmu dengan seksama. Jangan kau perhatikan hidup orang dengan seksama. Itu bukan perintah Tuhan. Kalau kau mau ke surga, dan saat sangkakala berbunyi kau naik ke surga, perhatikan hidupmu dengan seksama. Bagaimana doamu, bagaimana baca Alkitabmu, bagaimana kemurnian hatimu, bagaimana pengorbanan. 2 Tawarik pasal yang ke-18 ayat pertama. Judulnya Ahab memerangi Ramot Gilead. Nabi Tuhan berhadapan dengan nabi-nabi palsu. Ketika Yosafat kaya dan sangat terhormat, ia menjadi besan Ahab. Siapa Yosafat? Siapa Ahab? Dalam konteks ini, Yosafat adalah Raja Yehuda. Ahab adalah Raja Israel. Karena dulu Israel secara umum terbagi 2. Ya, satu namanya Yehuda, satu namanya Israel disebut. Yosafat adalah Raja Yehuda. Berbesan mereka karena anak mereka menikah gitu ya. Kemudian berbesan dengan Ahab yang adalah Raja Israel. Beberapa tahun kemudian pergilah ia kepada Ahab di Samaria. Samaria itu adalah ibu kotanya
kerajaan Israel. Ya. Beberapa tahun kemudian pergilah ia Josafat mengunjungi besannya ya kepada Ahab di Samaria. Ahab menyembelih, ya, jadi besannya menyambut dengan luar biasa. Ahab menyembelih banyak kambing domba dan lembu sapi untuk dia dan rombongannya dan mengajaknya untuk menyerang Ramot Gilead. Berkatalah Ahab raja Israel kepada Yosafat raja Yehuda, maukah engkau pergi ke Ramot Gilead bersama-sama dengan aku? Jawabnya kepadanya, kita sama-sama, aku dan engkau, rakyatku dan rakyatmu dan rakyatku. Aku akan bersama-sama engkau di dalam perang. Tetapi Yosafat berkata kepada raja Israel, baiklah, tanyakan dahulu firman Tuhan. Ya, berarti Raja Yosafat ini adalah raja yang takut akan Tuhan, hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Dia berbesan dengan raja juga, tapi raja yang gak takut dengan Tuhan. Karena Yosafat ini selalu terhubung dengan Tuhan, dia kasih pesan sama besannya yang gak takut Tuhan ini. Tetapi Yosafat berkata kepada raja Israel, baiklah, tanyakan dahulu firman Tuhan. Oke. Di Israel ada juga nabi-nabi. Ya, mereka menjalankan ibadah tapi formal. Berbeda dengan di kerajaan Yehuda yang dipimpin oleh Yosafat. Lalu raja Israel mengumpulkan para nabi. Nih, ada nabinya. 400 orang banyaknya. Kemudian bertanyalah ia kepada mereka, apakah kami boleh pergi berperang melawan Ramot Gilead atau aku membatalkannya? Jawab mereka, majulah, Allah akan menyerahkan ke dalam tangan raja. Perhatikan nanti ya. Ini ke-400 nabi ini selalu menyuarakan yang enak-enak, ya kan? Kalau ada pendeta menyuarakan yang enak-enak, itu bukan dari Tuhan. Perhatikan itu. Udah tahu jemaatnya berdosa, udah tahu jemaatnya error cara pikirnya, nggak hidup dalam firman Tuhan. Itu dari setan, ya. Perhatikan nanti ayat ini. Lalu raja Israel sekali lagi mengumpulkan para nabi, 400 orang banyaknya. Kemudian bertanyalah ia kepada mereka, apakah kami boleh pergi berperang melawan Ramot Gilead atau aku membatalkannya? Jawab mereka, majulah. 400 orang apa namanya, nabi sesat ya. Majulah, dan tahu dia si Ahab ini raja jahat. Majulah, Allah akan menyerahkannya ke dalam tangan raja. Tetapi Yosafat bertanya, tidak adakah lagi di sini seorang nabi Tuhan, supaya dengan perantaraannya kita dapat meminta petunjuk? Hello, 400 nabi itu marah lo koordinatur si Yosafat. Yosafat ini mendengar 400 nabi itu ngomong, tapi dia bilang, ini banyak, tapi semuanya kok enggak. Mana lo tuh berlawanan, roh kayak ini enggak benar ini. Sampai dia ngomong, tetapi Yosafat bertanya, tidak adakah lagi di sini seorang nabi Tuhan? Dia anggap itu bukan dari Tuhan. Oke, supaya dengan perantaraannya kita dapat meminta petunjuk. Jawab raja Israel kepada Yosafat, masih ada seorang lagi yang dengan perantaraannya dapat diminta petunjuk Tuhan. Masih ada seorang lagi yang dengan perantaraannya dapat diminta petunjuk Tuhan. Tetapi aku membenci dia. Raja membenci nabi dari Tuhan. Oke? Ini kita ulik-ulik dulu. Raja membenci nabi dari Tuhan karena gak sama rohnya. Sebab tidak pernah ia menubuatkan yang baik tentang aku, melainkan selalu malapetaka. Nabi itu bukan menubuatkan malapetaka, dia hanya menyampaikan malapetaka dari Tuhan. Kenapa Tuhan selalu menimpakan malapetaka? Karena tidak bertobat. Seandainya dia seorang bertobat, tentu Tuhan tidak menimpakan malapetaka. Tentu juga Nabi itu menyampaikan bukan malapetaka. Apa salahnya Nabi itu? Dia cuma menyampaikan pesan Tuhan. Kita ulik dulu ya, biar kita tahu siapa diri kita ya. Jawab Israel kepada Yosafat, masih ada seorang lagi dengan perantaranya dapat diminta petunjuk Tuhan, tetapi aku membenci dia. Halo, membenci. Nampak ya. Sebab tidak pernah ia menubuatkan yang baik tentang aku, melainkan selalu malapetaka. Orang itu ialah Mika bin Himlah.
Kata Yosafat, janganlah raja berkata demikian. Kemudian Raja Israel memanggil seorang pegawai istana, katanya, jemputlah Mika bin Imlah dengan segera. Sementara Raja Israel dan Yosafat Raja Yehuda duduk masing-masing di atas tahtanya dengan pakaian kebesarannya di suatu tempat pengirikan di depan pintu gerbang Samaria, sedang semua nabi itu bernubuat di depan mereka. Maka Zedekiah bin Kenaana membuat tanduk-tanduk besi lalu berkata, beginilah firman Tuhan, dengan ini engkau akan menanduk Aram sampai engkau menghabiskan mereka. Ya, mereka bikin ada pimpinannya yang menyebutkan, ya benar, seperti itu, seperti mendukung. Ayat 11, juga semua nabi itu bernubuat demikian. Katanya, majulah ke Ramot Gilead dan engkau akan beruntung. Tuhan akan menyerahkannya ke dalam tangan raja. Suruhan yang pergi memanggil Mika itu berkata kepadanya, ketahuilah, nabi-nabi itu sudah sepakat meramalkan yang baik bagi raja. Hendaklah engkau juga berbicara seperti salah seorang daripada mereka dan meramalkan yang baik. Tengok, diancam si Mika. Sebelum si Mika ketemu sama raja, kau harus ngomong gini ya, kami semua udah ngomong gini. Tetapi Mika menjawab, demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya apa yang akan difirmankan Allahku, itulah yang akan kukatakan. Setelah ia sampai kepada raja, bertanyalah raja kepadanya, Mika, apakah kami boleh pergi berperang melawan Ramot Gilead, atau aku mematahkannya? Jawabnya, perhatikan ini, majulah dan kamu akan beruntung, sebab mereka akan diserahkan ke dalam tangan. Dia seperti menjawab bondok, maju. Kata-kata apa namanya? Kata-kata nggak sebenarnya, maju. Tetapi raja berkata kepadanya, sampai berapa kali aku menyuruh engkau bersumpah, supaya engkau mengatakan kepada aku tidak lain daripada kebenaran. Dalam hati sini masuk soal engkau. Oke, kalau memang itu yang kau minta. Ayat 16. Lalu jawabnya, telah kulihat seluruh Israel bercerai-berai di gunung-gunung seperti kambing domba yang tidak mempunyai gembala. Sebab itu Tuhan berfirman, mereka ini tidak punya tuan. Baiklah masing-masing pulang ke rumahnya dengan selamat. Kemudian Raja Israel berkata kepada Yosafat, bukankah telah kukatakan kepadamu, tidak pernah ia menubuatkan yang baik tentang aku, melainkan hanya malapetaka. Kata Mika, sebab itu dengarkanlah firman Tuhan. Aku telah melihat Tuhan sedang duduk di atas tahtanya, dan segenap tentara sorga berdiri di sebelah kanannya dan di sebelah kirinya. Dan Tuhan berfirman, siapakah yang akan membujuk Ahab, Raja Israel, untuk maju berperang, supaya ia tewas di Ramot Gilead? Maka yang seorang berkata begini, yang lain berkata begitu. Kemudian tampillah suatu roh lain berdiri di hadapan Tuhan. Ia berkata, aku ini akan membujuknya. Tuhan bertanya kepadanya, dengan apa? Jawabnya, aku akan keluar dan menjadi roh dusta dalam mulut semua nabinya. Ia berfirman, biarlah engkau membujuknya, dan engkau akan berhasil pula. Keluarlah dan perbuatlah demikian. Karena itu sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh dusta ke dalam mulut nabi-nabimu itu, sebab Tuhan telah menetapkannya untuk menimpakan malapetaka kepadamu. Sesudah itu tampillah Zedekiah bin Kenaana, ditamparnya pipi Milka serta berkata, oh, sudah sesat nampar lagi ya kan? Kita ulik-ulik tuh, biar kita tahu ini kebenaran-kebenaran ini. Yang mau ke surga, yang gak mau gak apa-apa. Bagaimana mungkin roh Tuhan pindah daripadamu untuk berbicara kepadamu? Oh, lantang kali ya kan? Udah dia bukan dari Tuhan, dia ngomong kayak gitu sama hamba yang benar-benar diutus Tuhan. Emang cuma kau aja punya roh Tuhan, kan gitu ya kan? Macam kau aja yang lebih rohani, iya kan? Nah itu dia. Tetapi Mika menjawab, sesungguhnya engkau akan melihatnya pada hari kau lari dari satu kamar ke kamar yang lain untuk menyembunyikan diri. Berkatalah Raja Israel, tangkaplah Mika. Ini hamba Tuhan yang dari Tuhan begitu, tidak takut dengan resiko. Kalau ada hamba Tuhan takut dengan resiko, udah yang penting dikasih raja nanti makan, ya kan? Karena semua nabi-nabi itu kan dikasih makan dari hidangan raja, ya kan, disubsidi, daripada kehilangan. Kalau orang yang benar-benar dari Tuhan, dia nggak takut dengan apapun resikonya. Itu cirinya. Perhatikan. Kalau kau nggak punya kepekaan, paling tidak itu cirinya. Berkatalah Raja Israel, tangkaplah Mika, bawa dia kembali kepada Amon, penguasa kota, dan kepada Yoas anak raja, dan katakan, beginilah titah raja, masukkan orang ini dalam penjara dan beri dia makan roti.
dan minum air serba sedikit sampai aku pulang dengan selamat. Tetapi jawab Mika, jika benar-benar engkau pulang dengan selamat, tentulah Tuhan tidak berfirman dengan perantaraanku. Lalu disambungnya, dengarlah hai bangsa-bangsa sekalian. Sesudah itu majulah Raja Israel dengan Yosafat, Raja Yehuda ke Ramot Gilead. Raja Israel berkata kepada Yosafat, lihat ini, Yosafat itu kan baik ya, lihat taktik liciknya si Ahab, orang yang gak punya Tuhan. Makanya jangan bersekutu dengan orang yang gak punya roh Tuhan. Jangan deket-deket sama orang yang gak punya roh Tuhan, selain kalau mau melayani dia. Tapi kalau orang itu gak mau dilayani, gak perlu bersekutu sama orang-orang seperti itu. Raja Israel berkata kepada Yosafat, aku akan menyamar dan masuk pertempuran, tetapi engkau pakailah pakaian kebesaranmu. Wow. Ya, siasat liciknya tahu nggak apa? Biasanya sasaran pertama raja, kalau raja mati, ya udah berarti kalah. Yang disuruhnya pakai pakaian kebesaran, besannya. Padahal besannya itu hanya menolong, oke? Lalu menyamarlah Raja Israel, kemudian mereka masuk ke pertempuran. Adapun Raja Negeri Aram telah memberi perintah kepada para panglima pasukan keretanya demikian, jangan kamu berperang melawan sembarangan orang, melainkan melawan Raja Israel saja. Nah, mereka kan sudah diketahui Raja Israel pakaian biasa. Nanti mereka akan berpikir bahwa Yosafatlah Raja Israel. Segera sesudah para panglima pasukan kereta itu melihat Yosafat, mereka berkata, itu Raja Israel, karena berpakaian kebesaran. Lalu mereka mengepung dia untuk menyerang dia, tetapi Yosafat berteriak dan Tuhan menolongnya. Allah membujuk mereka pergi daripadanya. Segera sesudah para panglima pasukan kereta itu melihat bahwa dia bukanlah Raja Israel, maka undurlah mereka daripadanya. Tetapi seorang menarik panahnya dan menembakkan dengan sembarangan saja dan mengenai Raja Israel. Hello. Mereka sasarannya ke Yosafat, ya, tapi nggak kena ya. Oh, kayaknya itu nggak raja. Oh, udahlah, sembarangan aja panah ini kita tembakkan. Wah, ternyata kena. Kemudian ia berkata kepada pengemudi kereta, putar, bawa aku keluar dari pertempuran, sebab aku sudah luka, kata raja. Tetapi pertempuran itu bertambah seru pada hari itu, dan Raja Israel tetap berdiri di dalam kereta berhadapan dengan orang-orang itu sampai petang. Ia mati ketika matahari terbenam. Mungkin dia berpikir, si Mika bilang aku akan mati. Dia tahu kalau ini ngomong pasti jadi gitu. Kalau gitu aku nyamar lah, dia si Yosafat aja yang mati. Jahat gak? Perhatikan kalian punya teman itu, sok-sok baik, padahal jahat. Udah minta tolong nih, menumbalkan lagi. Dia minta tolong sama besannya, besan loh, bukan teman kerja, besan. Dia minta tolong sama besannya, malah besannya ditumbalkannya. Kamu pakai pakaian kebesarannya apa? Jahat. Nah, saya mau kita baca dulu pasal 19 ayat 1-2. Yosafat Raja Yehuda pulang dengan selamat. Selamat ya, amin. Karena dari Tuhan selalu selamat. 1000 langkah orang ingin menjatuhkanmu, tapi kalau kau dari Tuhan kau selamat. Capek kalian mau menjatuhkan orang dari Tuhan. Jangan pernah, karena dia akan pulang dengan selamat. Okay? Ayat 2. Ketika itu Yehu bin Hanani, pelihat itu pergi menemuinya dan berkata kepada Raja Yehuda, sewajarnya engkau menolong orang fasik dan bersahabat dengan mereka yang membenci Tuhan. Halo. Sewajarnya kamu, apa tadi katanya? Gak wajar itu, bagi Tuhan gak wajar ya, perhatikan. Sewajarnya engkau menolong orang fasik. Kita kalau mau nolong orang, lihat dia, oke? Lihat dia, pantas gak ditolong. Dan bersahabat dengan mereka yang membenci Tuhan. Udah tahu kita orang itu membenci Tuhan. Bersahabat kan? Karena hal itu Tuhan murka terhadap engkau. Namun masih terdapat hal-hal yang baik bagimu. Kalau orang punya roh Allah, ketertarikannya kepada perkara-perkara seperti itu. Kalau dia nggak punya roh Allah, bahkan ketika ada nubuat-nubuat yang disampaikan, persatuan yang disampaikan, dia menjadi orang Allah. Oke. Tetapi Tuhan tetap menyuruh nabi-nabinya berbicara. Tetapi Yesus sendiri saat di bumi tetap berbicara dengan satu harapan. Waktu zaman antikris, kamu punya satu kesempatan lagi. Ya, kalau langsung dipotong, disiksa dulu. Iya, tidak ada penyiksaan yang lebih kejam yang pernah terjadi.
kata Tuhan, sebelumnya. Tahukah kita? Saya coba bayangkan penyiksaan yang pernah terjadi, yang sekejam-kejamnya pernah saya tahu itu di Indonesia itu G30 PKI. Disayat-sayat, dibikin asam, yang hidup-hidup. Setelah sangat tersiksa ditembak. Kalau Tuhan bilang tidak ada penyiksaan yang sesakit zaman Antikris, tapi untuk itu pun bertahanlah, itu kesempatan kedua. Kalau di zaman sekarang, di zaman anugerah ini kita nggak menghargainya dan akhirnya kita tertinggal karena kita nggak sungguh-sungguh mengikuti pesan Tuhan, karena kita nggak sungguh-sungguh. Sekali lagi saya nggak tahu 1, 2, 7, 8, 10 setengah. Saya nggak tahu berapa orang ini kalau pengangkatan akan naik ke surga. Saya nggak tahu. Yang saya tahu saya hanya diperintah sampaikan terus. Kadang-kadang banyak orang punya jabatan pelayanan tapi tidak menjalani. Ada orang dia tidak menjabat pelayanan, tapi dia melayani. Pelayanan bukan jabatan. Amin. Apa pelayanan kau buat? Hukum Joshua Lubis Doli mengambil pelayanan kebersihan, walaupun tidak ditagihkan. Saya selalu dari rumah lebih cepat. Di tahun 2026 ini saya ambil alih semua. Saya lihat apa yang perlu dibersihkan, saya rapikan, saya pakan semua. Sebelum semua datang saya sudah di sini. Dan juga Opung Joshua Doli sudah di sini. Saya di dalam, Opung Joshua Doli selalu di luar. Itu pelayanan. Oke? Itu pelayanan. Nggak harus ditabis-tabiskan kita mengambil bagian. Jadi ketika di dalam kitab Matius berkata, lebarlah jalan menuju kebinasaan, ya gereja dan orang-orang warga gereja, bahkan pendeta-pendeta banyak ke sana. Sempitlah jalan yang menuju kebinasaan, kehidupan sedikit. Kita juga sedikit, pelayan-pelayan juga sedikit, jemaat-jemaat juga sedikit. Karena selalu bermain-main, selalu sepele. Ingat firman-firman yang pernah disampaikan. Ingat itu. Oh iya dulu Pak Gembala pernah khotbah ini. Oh dulu Bu Gembala, ingat. Semoga itu akan membuat kita bisa bertahan. Kalau bisa kita melalui itu, itulah kesempatan kedua. Kita diizinkan Tuhan masuk surga. Tapi kalau enggak, sudahlah, aku enggak sanggup tersiksa. Dalam waktu kekekalan kau ada di neraka. Lebih baik sekarang saya tegur kalian keras daripada Tuhan mau enak. Ya. Dan saya mau kita belajar berpikir. Oh ya, sempit jalan kepada kehidupan, sedikit orang kesana. Oh ya, apa yang perlu kau perbaiki? Begitu. Bagi yang mau kelompok pertama, bagi yang mau jadi kelompok terbang pertama itu istilah. Bagi yang mau mengalami pengangkatan, perhatikan hidupmu dengan seksama. Perhatikan hidupmu dengan seksama. Perhatikan hidup dengan seksama. Bagi yang mau mendengar firman Tuhan, ambil itu, persiapkan diri untuk bisa terangkat pada saat sangkakala berbunyi. Atau mungkin kita sudah mati sebelum terjadi zaman pengangkatan. Dan pada saat kita mati kita ke surga. Kita nggak tahu kapan kita mati, ya kan? Kecelakaan terjadi PT di saya kan? Lalu tabrak di jalan, mati di tempat di sana. Tempat kita ada gitu kan, Kak Yelsi kan? Kebakaran PT-nya di sana. Berbahagia Tuhan kasih satu hari untuk kita masuk dalam perenungan, memperbaiki diri di bait suci Tuhan di hari Minggu. Kalau masih tujuan kita ke surga, dengarkan firman Tuhan. Bilang sama Tuhan, kalau dari zaman kau di bumi kau sudah lihat bahwa sedikit yang masuk ke hidup, tolonglah Tuhan biar aku dan keluargaku ada di sini. Tapi kalaupun aku gak bisa selamatkan keluargaku, paling gak tolonglah Tuhan mereka bisa selamat di kloter kedua. Itu paling gak doa. Amin. Amin. Ya, silakan bangkit berdiri yang mau dibahagi oleh firman Tuhan. Kita naikkan pujian kita.